Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah senantiasa kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaatnya, dan semoga Allah berikan kita kesehatan, kelapangan rezeki, serta keampunannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kami akan membahas sebuah amalan yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana amalan ini dapat menjaga kita dari sihir, santet, atau semacamnya. Sihir adalah ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakai orang lain dengan bantuan setan. Biasanya identik dengan dukun, paranormal, cenayang. Motifnya bermacam-macam, seperti balas dendam karena sakit hati, iri hati, merusak hubungan, adu kesaktian, bahkan menyakiti orang sebab adanya persaingan. Perlu diketahui bahwa sejarah sihir santet sudah dikenal sejak lama. Bahkan Nabi Muhammad pernah menjadi sasaran sihir dari orang Yahudi bernama Labid bin A'sam. Motifnya hasud kepada Nabi. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi pernah disihir hingga beliau dibuat seolah-olah melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Hingga suatu hari beliau memanggil-manggil, lalu beliau bertanya, apakah kamu, Aisyah, tidak merasakan bahwa Allah telah mengabarkan tentang kesembuhanku? Dua orang laki-laki mendatangiku, lalu salah satu dari keduanya duduk di sebelah kepalaku dan satunya di sebelah dua kakiku. Kemudian salah satu malaikat mengatakan kepada yang malaikat lain, apa penyakit laki-laki ini? Terkena sihir, jawabnya. Siapa yang menyihirnya? Labid bin Al-Asham, jawabnya lagi. Dengan apa? Sisir, rambut yang jatuh, serta selendang mayang pohon kurma, jawab malaikat satunya. Di mana letaknya? Di dalam sumur Zarwan, ucap malaikat. Nabi keluar menuju ke sumur itu, kemudian kembali dan berkata kepada Aisyah, ketika pulang, pohon kurmanya seperti kepala setan. Lalu aku, Aisyah, berkata, apakah engkau bisa mengeluarkannya? Tidak. Sungguh Allah telah menyembuhkanku. Aku khawatir memberikan kesan buruk kepada orang lain. Kemudian sumur itu dikubur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini dijelaskan oleh Qadi Iyad bahwa yang disihir adalah fisik Nabi, bukan akal maupun keyakinannya. Qala Iyad, فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده. Qadi Iyad berkata, hadis ini menjelaskan bahwa yang disihir adalah fisik dan anggota tubuhnya, bukan akal dan keyakinannya. Fathul Bari. Dalam kitab Tafsir Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa kisah di atas berkaitan erat dengan sebab turunnya surah Mu'awwidzatain, surah An-Nas dan Al-Falaq. Begitu pula Imam Suyuti dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul menuturkan bahwa peristiwa tersebut merupakan Asbabun Nuzul, surah An-Nas dan Al-Falaq. Selain itu, Aisyah dalam hadis riwayat Tirmidzi juga menyebut keduanya sebagai Mu'awwidzatain. Selanjutnya setiap kali Nabi membaca satu ayat, lepaslah ikatan satu persatu, dan begitu seterusnya sesuai jumlah total surat surah Al-Falaq 5, ditambah surah An-Nas 6, total 11 ayat. Sama persis dengan 11 ikatan yang dibuat oleh Labid agar Nabi sesak. Akhirnya Nabi sembuh kembali. Salah satu riwayat hadis dalam Sunan An-Nasai menyebutkan, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Ya ibn Abis ala adulluka, atau qala ala ukhbiruka bi afdali, ma yata'awadhu bihi al-muta'awidhun, qala bala ya Rasula, Allah qala, qul a'udhu bi rabbil falaq, wa qul a'udhu bi rabbin nas, hataini suratain. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, Wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan, atau dalam redaksi lain, maukah kamu aku beritahu sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung? Ibnu Abbas menjawab, iya wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, baca dua surah ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Sahih Bukhari juga menegaskan akan dahsyatnya surah Mu'awwidzatain dalam menjaga siapapun dari gangguan jin dan manusia. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW pada malam hari ketika akan berbaring ke tempat tidur, beliau mengumpulkan kedua telapak tangan dalam keadaan terbuka, kemudian meniupnya, lalu membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Kemudian dengan kedua telapak tangan tersebut, beliau mengusap tubuh beliau,
dimulai dari kepala dan wajah serta anggota tubuh lainnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif, atau yang lebih akrab disapa Buya Yahya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon, merangkup hadis tersebut ke dalam satu amalan yang diamalkan setiap sebelum tidur, yaitu dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan ayat Kursi 3 kali. Setelah membaca surat di atas, selanjutnya adalah tiupkan ke tangan seperti meludah, namun tidak keluar ludah agar terhindar dari gangguan jin. Setelah meludah, kemudian usapkan ke wajah dan ke seluruh bagian tubuh dan diusahakan secara rutin. Semoga dengan amalan dari sunnah Nabi ini kita dapat terhindar dari godaan jin, santet, dan hal yang membawa kita kepada malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.